Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Astraguna. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek kami dalam pembuatan video edukasi atau pembelajaran mengenai permasalahan perkembangan moral pada remaja di SMA Islam Plus Askia. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu yang pertama dengan saya sendiri Alifia Kurnia Ramadhani Bahari Siregar dan rekan saya yaitu Anissa Putri Ginting. Yang ketiga yaitu Krisdayanti Febiola Angelina Ambarita. Yang keempat yaitu Silvani Elizabeth Nenggolan dan yang kelima yaitu Triwahyuni. Adapun pada pembahasan yang pertama yaitu akan membahas bagaimana perkembangan moral siswa di SMA Islam Plus Askia. Tapi sebelum itu mari kita pahami apa sih pengertian dari perkembangan moral itu. Adapun di sini pengertian dari perkembangan moral pada remaja merupakan tahap penting dalam kehidupan yang dimana mereka mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas, etika, dan nilai-nilai. Namun ada beberapa masalah yang umum terjadi dalam perkembangan moral pada remaja tersebut. Kita ketahui bersama bahwasannya perkembangan moral pada siswa atau remaja adalah aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan dalam pembentukan karakter generasi muda. Perkembangan moral pada remaja itu tidak hanya berpengaruh untuk dirinya sendiri, tetapi juga akan berpengaruh kepada masyarakat. Suatu perkembangan moral yang baik, maka remaja tersebut berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang beretika dan beradab. Jadi, penting bagi kita untuk menjaga moral kita atau etika kita kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita, supaya dampaknya kepada yang lain itu juga baik. Permasalahan umum pada remaja. Yang pertama, konflik nilai dan identitas. Remaja seringkali mengalami kebingungan antara nilai-nilai yang mereka pelajari dari keluarga dan masyarakat dengan pengaruh dari teman sebaya, media, dan budaya pop. Mereka mungkin mulai mempertanyakan norma-norma yang telah diajarkan, yang dapat menyebabkan kebingungan moral. Contohnya, seorang remaja mungkin merasa tertekan untuk berperilaku atau berpenampilan tertentu agar diterima oleh kelompok teman meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan di rumah. Yang kedua, tekanan teman sebaya. Remaja cenderung mencari penerimaan dan persetujuan dari teman sebaya yang dapat mempengaruhi keputusan moral mereka. Tekanan dari teman sebaya dapat memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keyakinan pribadi mereka. Contohnya, remaja mungkin tergoda untuk berpartisipasi dalam perilaku beresiko, seperti merokok atau mengonsumsi alkohol, meskipun mereka tahu itu salah, karena takut diasingkan oleh kelompoknya. Yang ketiga, pemahaman moral yang belum matang. Remaja seringkali masih berada dalam tahap perkembangan moral yang belum matang, sehingga cenderung memandang moralitas dari sudut pandang yang kaku atau ekstrim. Mereka mungkin melihat situasi dalam warna hitam putih, tanpa mempertimbangkan nuansa dan kompleksitas moral yang lebih dalam. Contohnya, seorang remaja mungkin menganggap bahwa melanggar aturan sekolah selalu salah, terlepas dari niat di balik tindakan tersebut. Permasalahan umum yang keempat yaitu egoisme atau egosentrisme. Pada tahap ini, remaja seringkali lebih fokus pada diri mereka sendiri dan pengalaman pribadi mereka. Ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk memahami perspektif orang lain dan membuat keputusan moral yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Contohnya, remaja mungkin kesulitan melihat dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Misalnya dengan tidak mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi keluarga mereka atau teman mereka sendiri. Yang kelima, yaitu perubahan emosional yang drastis. Remaja mengalami perubahan emosi yang signifikan dan emosi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan moral yang rasional. Emosi seperti marah, frustasi, atau kegembiraan bisa menyebabkan mereka membuat keputusan yang impulsif atau tidak bijaksana. Contohnya, remaja yang sedang marah mungkin mengambil keputusan yang buruk seperti melawan otoritas atau menyakiti orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Permasalahan umum yang keenam yaitu pengaruh media dan teknologi. Pengaruh terhadap media sosial dan teknologi seringkali mempengaruhi perkembangan moral remaja. Nilai-nilai yang dipromosikan melalui platform media sosial, film, atau video game dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral tradisional. Contohnya, penggunaan media sosial dapat memperkenalkan konsep popularitas yang diukur melalui likes atau followers, yang bisa membuat remaja lebih mementingkan pencitraan daripada kejujuran atau integritas. Permasalahan umum yang terakhir yaitu krisis moral global. Remaja saat ini tumbuh dalam dunia yang penuh dengan isu-isu global yang kompleks, seperti ketidakadilan sosial, perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi. Mereka seringkali merasa tertekan untuk memilih posisi moral di tengah isu-isu ini, dan kebingungan bisa muncul ketika mereka merasa nilai-nilai mereka bertentangan dengan kenyataan dunia. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan permasalahan yang umum terjadi pada siswa dalam aspek perkembangan moral. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, ternyata kami menemukan adanya permasalahan dalam aspek perkembangan moral di SMA Islam plus Askia yang terjadi pada guru bidang studi. Beberapa permasalahan yang kami temukan itu, yang pertama ada guru bidang studi ternyata tidak mengucapkan terima kasih di akhir pembelajaran. Hal seperti ini walaupun kecil nilainya, tetapi jika seorang guru mengucapkan dan membiasakan hal tersebut, maka tentunya akan berdampak baik bagi proses pembelajaran dan juga bagi moral siswa yang tentunya akan melihat dan mencontoh moral dari gurunya. Nah, yang kedua, kami menemukan bahwa guru bidang studi itu ternyata masih mengangkat telepon ataupun panggilan-panggilan lain yang kurang penting selama proses pembelajaran. Nah, hal ini itu bisa menunjukkan bahwa si guru ini tuh ternyata kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dapat menjadi penyebab terganggunya proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Nah, yang terakhir, ternyata kami menemukan bahwa guru bidang studi itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbagi cerita yang lain daripada menjelaskan materi pelajaran yang sedang berlangsung. Jadi ketika itu berlangsung, secara tidak langsung itu akan mengganggu, bahkan mengurangi waktu dari proses pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi adalah 3 permasalahan yang kami temukan di SMA Islam plus Askia dalam aspek perkembangan moral yang terjadi pada guru bidang studi. Kemudian saya akan membahas tentang solusi dari agar perkembangan moral seorang guru bidang studi sangat baik di sekolah. Hal-hal berikut ini bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu menjadi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh perilaku etis dan moral yang baik bagi siswa-siswinya, rekan kerja dan masyarakat sekolah. Kejujuran, integritas, dan sikap menghargai harus ditunjukkan dalam kehidupan atau interaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu mengembangkan empati dan kesabaran. Guru perlu mengasah empati dan kesabaran dalam menghadapi beragam situasi siswa. Ini akan membantu guru memahami perspektif siswa dan memberikan bimbingan moral yang bijaksana. Yang ketiga yaitu terus belajar dan berkembang. Guru yang memiliki komitmen untuk terus belajar dan berkembang, baik secara profesional maupun moral, akan lebih siap menghadapi suatu tantangan. Contohnya seperti mengikuti pelatihan, seminar, atau diskusi tentang etika dan moral pendidikan dapat juga membantunya. Yang keempat yaitu penerapan nilai-nilai di kelas. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam pengajaran, seperti tanggung jawab, integritas, yaitu keadilan, kerjasama, dan toleransi. Diskusi moral dalam konteks materi pelajaran bisa memperkaya pemahaman siswa. Masuk ke solusi yang kelima yaitu menghormati perbedaan. Dengan menghargai keragaman budaya, agama, dan pandangan siswa dan sesama guru,
Sikap toleransi terhadap perbedaan akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan moral. Selanjutnya yaitu membina hubungan positif dengan siswa. Hubungan guru-siswa yang penuh rasa hormat dan pengertian dapat memperkuat pembelajaran moral. Guru yang peduli dan adil cenderung lebih mudah diteladani oleh siswa. Dengan menerapkan tips ini, guru dapat mendukung perkembangan moral yang lebih baik di sekolah, baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh komunitas pendidikan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.